Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Abang Xiaoyan yang pada saat sebelumnya telah memenangkan pertempuran melawan Jiang Ya. Lalu pada saat ini Xiaoyan berdiri di alun-alun dengan mata yang menatap ke arah telapak tangannya dan seluruh tubuh Xiaoyan sedikit gemetar. Dan setelah itu Xiaoyan menoleh ke arah tim Fearless yang pada saat ini telah menyelesaikan semua anggota dari aliansi Dosian. Semua orang di tim Fearless menghela nafas lega setelah pertempuran ini selesai. Mereka tidak terburu-buru untuk pulih tetapi pada saat ini segera berkumpul di hadapan Xiaoyan. Semua orang tampak khawatir dan segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini baik-baik saja. Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya dan pada saat ini segera bergegas menuju ke arah Rancang yang sedang terbaring dalam genangan darah. Rancang pada saat ini telah terluka parah dan kehilangan lengan dan situasinya pada saat ini benar-benar sangat menyedihkan. Xiaoyan pertama kali memeriksa luka Rancang dan menemukan bahwa Rancang pada saat ini sudah tidak sadarkan diri. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini merasa lega setelah menyadari bahwa nyawa Rancang tidak dalam bahaya. Xiaoyan pada akhirnya berkata kepada semua anggotanya bahwa Xiaoyan baik-baik saja tetapi semua orang pada saat ini harus segera memulihkan diri. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan ini semua orang pun menghela nafas lega sebelum akhirnya perlahan duduk untuk memulihkan diri. Xiaoyan mengeluarkan beberapa pil penyembuhan ketika Ye Feiyu pada saat ini merawat Rancang. Xiaoyan perlahan berdiri dan melihat ke sekeliling dengan mata yang dingin. Xiaoyan menyadari bahwa kematian mendadak dari Jiang Ya dan kekalahan tim dari aliansi Dosian ini benar-benar tidak dapat dijelaskan. Tim Dewa Darah dan tim psikis yang menyaksikan pertempuran ini secara alami juga melihatnya dengan jelas. Semua orang tahu bahwa sosok yang bertanggung jawab atas kematian dan pemusnahan dari tim aliansi Dosian ini adalah Xiaoyan. Perasaan misterius dan kuat pada saat ini benar-benar terpancar dari tubuh Xiaoyan. Bincang di kejauhan juga pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keseriusan. Pada akhirnya Bincang pun segera berkata kepada Serigala Darah apakah Serigala Darah telah menyadari sesuatu. Sepertinya mereka dari alam Dewa Darah mungkin telah memprovokasi musuh yang benar-benar mengerikan. Mendengar hal tersebut hati dari Serigala Darah pada saat ini bergetar. Serigala Darah benar-benar dikagetkan dengan pemandangan yang terjadi di hadapannya sebelumnya. Sorot matanya saat menatap Xiaoyan pada saat ini bukan lagi dengan penuh sikap menghina. Pada saat ini ekspresi ingin membunuh Xiaoyan namun tidak mampu dilakukan benar-benar terpancar dari wajah Serigala Darah. Tingkat pertumbuhan dari Xiaoyan ini benar-benar sangat mencengangkan dan menakutkan. Dalam beberapa pertempuran Xiaoyan memenangkan pertempuran benar-benar dengan cara yang aneh. Sepertinya Xiaoyan benar-benar beruntung tetapi semua orang tahu bahwa keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Pada saat ini di dalam peringkat poin nama aliansi Dosian awalnya selalu mengikuti tim Fearless di tempat kedua, namun sekarang keberadaan mereka benar-benar menghilang secara langsung dan seluruh bintang Hongmeng benar-benar mendidih. Dalam setiap kontes 10.000 alam peluang dari aliansi Dosian ini benar-benar selalu menjadi yang tertinggi. Oleh karena itu hilangnya tim dari aliansi Dosian ini berarti akan banyak penjudi yang benar-benar bangkrut. Raungan gila bergema di seluruh bintang Hongmeng dan berbagai macam kata-kata kasar benar-benar keluar. Pada saat yang sama poin ranking dari tim Fearless pada saat ini kembali meroket. Hal itu juga pada akhirnya menunjukkan bahwa para penjudi yang memegang tim Fearless pada akhirnya akan menjadi orang kaya. Sementara itu pada saat ini di Pulau Kematian Kabut yang awalnya tebal pada saat ini semuanya seketika tersebar. Tempat warisan yang ditempati oleh kelompok Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini segera menunjukkan ledakan seolah-olah akan segera runtuh. Menyadari ruangan ini akan runtuh pada akhirnya pada saat ini tim dari Serigala Darah buru-buru dengan panik mencari jalan keluar. Mereka menyadari bahwa sepertinya warisan yang berada di sini pada saat ini benar-benar telah didapatkan oleh Xiaoyan. Oleh karena itu mereka pada saat ini memutuskan untuk segera pergi dan meninggalkan kelompok dari tim psikis dan tim Fearless. Pada akhirnya bangunan di sekitar rubuh dan cahaya yang menyilaukan pada saat ini segera melonjak.
Pada saat ini dua kelompok yang tersisa seolah-olah tersedot ke dalam kehampaan sebelum akhirnya mereka segera membuka mata masing-masing. Begitu mereka sampai, mereka pada saat ini terlihat di sekitar runtuhan bangunan dan semua orang pada saat ini terkejut. Pada saat ini tidak ada awan hitam dan bangunan dan yang hancur di sekitar terlihat biasa-biasa saja. Pada saat ini tim psikis juga menyadari bahwa warisan sebenarnya telah didapatkan oleh Xiao Yan. Oleh karena itu mereka pada saat ini memutuskan untuk tidak lanjut mencari warisan yang ada di sini. Sebaliknya pada saat ini mereka segera datang ke samping tim Fearless dan memandang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga menatap ke arah Feng Chan dan Ling Fei dan saat ini Xiao Yan segera menangkupkan tangannya. Meskipun tim psikis tidak bisa membantu tim Fearless di akhir dari pertempuran, paling tidak Xiao Yan menyadari bahwa tim psikis pada saat itu berada di pihak Xiao Yan. Xiao Yan pun segera berterima kasih atas bantuan keduanya dan Ling Fei serta Feng Chan pada saat ini tersenyum tipis. Ling Fei pada akhirnya memandang ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa mereka tidak bisa membantu Xiao Yan sepenuhnya. Terlebih lagi Xiao Yan juga telah membunuh semuanya sendirian tanpa bantuan dari tim Pikis. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum kering dan menggaruk kepalanya. Sementara itu Feng Chan pada saat ini bertanya dengan sopan bahwa dirinya ingin bertanya mengenai warisan seperti apa yang bisa langsung membunuh Jiang Ya. Bahkan seluruh anggota dari tim aliansi Dou-Xian benar-benar dibantai oleh Xiao Yan hanya dengan satu gerakan. Xiao Yan sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Feng Chan. Xiao Yan bahkan tidak tahu bagaimana Xiao Yan bisa mendapatkan warisan tersebut. Semua ini benar-benar sangat aneh dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat bingung bagaimana caranya menjawab. Melihat ekspresi aneh Xiao Yan yang pada saat ini kebingungan, Feng Chan pada akhirnya memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Feng Chan pada akhirnya berkata agar mereka melupakan hal tersebut jika Xiao Yan merasa tidak nyaman. Pada saat ini mereka tidak memiliki banyak waktu dan mereka harus sedikit beristirahat sebelum pergi ke piringan pusat. Mereka pada saat ini harus segera menuju ke ilusi ketiga dan jika tidak maka mereka benar-benar akan tersesat. Xiao Yan pun sedikit mengangguk ketika mendengar hal ini sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk mengulurkan tangannya. Xiao Yan mengangkat telapak tangannya dan menunjukkan jari tengah, jari manisnya kepada Feng Chan dan Ling Fei. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa ini adalah warisan yang didapat oleh Xiao Yan. Baik Feng Chan dan Ling Fei pada saat ini sama-sama memperhatikan telapak tangan Xiao Yan. Mereka sepertinya tidak menemukan petunjuk apapun dan keduanya pada saat ini memiliki keraguan di wajah masing-masing. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas dan berkata bahwa memang tidak ada yang bisa dilihat, tetapi jari manis ini adalah warisan yang Xiao Yan dapat. Jari manis inilah yang membunuh Jiang Ya dan energi yang ganas yang meledak dari jari manis ini juga yang melukai serius semua orang dari aliansi Dou-Xian. Namun pada saat ini Xiao Yan tidak bisa merasakan sesuatu yang aneh dari jari tersebut. Sepertinya jari ini benar-benar telah berubah menjadi jari biasa. Ling Fei dan Feng Chan pun pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya memperhatikan Xiao Yan yang meletakkan telapak tangannya. Keduanya tampak bingung seolah-olah tidak begitu percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan juga melihat ekspresi aneh Ling Fei dan Feng Chan dan menggaruk kepalanya sebelum akhirnya lanjut berbicara. Xiao Yan berkata bahwa ini benar-benar agak sulit dipercaya karena Xiao Yan sendiri juga tidak terlalu mempercayainya. Pada akhirnya Feng Chan pun hanya bisa menghela nafas dan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya mulai berkata kepada Xiao Yan. Feng Chan berkata bahwa dirinya khawatir jari ini memiliki banyak latar belakang yang belum Xiao Yan ketahui. Tetapi meskipun begitu tidak akan ada yang bisa merebut warisan tersebut karena dirinya telah mengenali tuannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mencoba menjentikan jari manisnya beberapa kali. Namun kali ini tidak ada energi kuat seperti sebelumnya dan sepertinya energi tersebut perlu diakumulasikan sedemikian rupa. Tanpa adanya informasi apapun Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan perlu perlahan-lahan mencoba dan mengeksplorasi sendiri apa kemampuan jari ini.
Pada akhirnya semua orang pada saat ini mengalihkan pandangannya ke arah peti hitam yang sebelumnya keluar dari balik gerbang. Semua orang menatap ke arah peti yang terlihat kosong dan hanya meninggalkan beberapa garis yang berantakan. Xiao Yan juga pada saat ini memanfaatkan waktu ketika semua anggota tim Fearless berusaha untuk pulih dan Xiao Yan pergi ke peti mati hitam. Bentuk peti ini tidak sederhana dan di dalamnya hanya menampilkan garis-garis yang berjejer. Garis-garis ini terlihat jelas dan Ling Fei serta Feng Chan pada saat ini berusaha keras untuk memahami garis-garis tersebut, tetapi tidak peduli bagaimana mereka menyatukannya, hal tersebut benar-benar sia-sia dan mereka tidak mendapatkan apapun. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah garis-garis tersebut sebelum akhirnya Xiao Yan segera merasakan sesuatu. Xiao Yan pada saat ini seolah-olah melakukan perjalanan melalui masa lalu. Di mata Xiao Yan pada saat ini beberapa kenangan segera muncul dan kenangan ini benar-benar asing. Xiao Yan melihat seseorang wanita menatapnya dengan wajah penuh cinta, namun Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahwa sosoknya masih terlihat seperti bayi. Meskipun begitu Xiao Yan juga pada saat ini mengetahui bahwa bayi tersebut bukanlah Xiao Yan. Tidak lama setelah itu pemandangan berubah dengan langit yang pada saat ini yang tidak diketahui. Banyak bahtera yang tidak terhitung jumlahnya menderu di langit, suara perang terdengar di mana-mana dan Xiao Yan melihat seorang pria yang berumuran darah dan menggunakan semua kekuatan terakhirnya untuk membawanya pergi. Gambaran terus berubah hingga bocah bayi sebelumnya pada saat ini sudah menjadi seorang pemuda, kehidupannya terus berlanjut hingga sampai kepada masa jayanya dengan balas dendam yang telah membuat pria ini tumbuh dengan gila-gilaan. Demi membalaskan dendam orang tua dan dunianya, sosok ini terus menjadi lebih kuat dan ketika melihat adegan ini Xiao Yan sepertinya melihat dirinya sendiri karena itu juga yang pada saat ini dialami oleh Xiao Yan. Adegan pada saat ini terus berubah dengan pria tersebut yang pada saat ini sendirian dan menantang ruang yang luas. Sosoknya melewati darah di sepanjang jalan dengan tumpukan mayat dan sosoknya benar-benar kelelahan serta kehabisan tenaga. Gambaran di benak Xiao Yan pada saat ini dengan cepat muncul sebelum akhirnya tiba-tiba berhenti. Banyak hal aneh pada saat ini muncul di benak Xiao Yan, namun dari penggalan ingatan itu Xiao Yan juga benar-benar mendapatkan beberapa cerita yang cukup penting. Xiao Yan menyadari bahwa sosok pria ini sepertinya protagonis di dalam ingatannya. Xiao Yan juga segera menyadari bahwa ingatan ini sepertinya memang benar-benar bukan milik Xiao Yan. Di dalam ingatannya ini Xiao Yan juga mendapatkan informasi penting mengenai aliansi Dosian. Pada akhirnya pikiran Xiao Yan pun segera kembali ke dunia nyata dan mata Xiao Yan pada saat ini terfokus kepada garis-garis di peti mati. Fragmen memori di benak Xiao Yan sebelumnya bukanlah dari gambar atau garis ini, namun setelah Xiao Yan melihat garis-garis ini kenangan itu muncul di dalam benak Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini membungkuk menatap ke arah gadis-gadis yang pagejet di hadapannya. Xiao Yan mengelurkan tangannya dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di peti mati hitam kecil. Pada saat yang bersamaan beberapa kata pada saat ini segera mengalir ke dalam pikiran Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba terkejut menemukan kata-kata yang bertuliskan jari pelahap kehidupan makam yang mulia. Xiao Yan pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Hal itu dikarenakan ketika bayangan hitam sebelumnya muncul di paviliun harta karun Tianzi, Dewa Gunung Hitam pernah memanggil Xiao Yan dengan sebutan yang mulia. Xiao Yan pun segera menatap ke arah jari manisnya dan berpikir mungkinkah jari ini milik bangsawan itu. Melihat ekspresi Xiao Yan yang dipenuhi dengan keterkejutan, Ling Fei dan Feng Chan segera menyadari sesuatu. Pada akhirnya keduanya segera bertanya apakah Xiao Yan telah melihat sesuatu. Xiao Yan tersenyum dan tidak menjawab dan berpikir karena informasi ini sangat penting dan tidak dapat diungkap dengan mudah kepada orang lain. Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk tidak memberikan informasi tersebut. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa Xiao Yan tidak melihat apapun dan setelah mengatakan hal tersebut sosok Xiao Yan berbalik dan pergi. Beberapa informasi ini masih sangat tidak jelas di benak Xiao Yan. Xiao Yan harus mencernanya perlahan sebelum Xiao Yan tahu bagaimana cara menggunakan kemampuan jari pelahap kehidupan ini.
Sementara itu baik Ling Fei dan Feng Chan pada saat ini tidak bertanya lagi dan selama periode waktu ini, tim Fearless juga hampir semuanya pada saat ini pulih, meskipun tidak pulih sepenuhnya tetapi mereka pada saat ini masih bisa bergerak dengan leluasa, hanya Rancang yang pada saat ini memiliki luka yang serius. Ye Fei Yu sudah membalut luka Rancang dan memotong tulangnya serta lengannya juga telah disegel dengan sumber origin abadi, sepertinya mereka hanya bisa menyambungkan kembali dengan Rancang ini ketika mereka kembali ke bintang Hongmeng. Semua orang pada saat ini saling memandang dan Xiao Yan pada saat ini memikirkan sesuatu. Orang yang datang ke piringan pusat dapat memilih untuk pergi ke ilusi tingkat ketiga atau mereka dapat memilih untuk keluar dari permainan ini. Hal itu dikarenakan bagi banyak orang tempat warisan adalah tujuan akhir bagi mereka, sementara untuk ilusi ketiga memiliki resiko yang benar-benar terlalu besar oleh karena itu beberapa orang tidak ingin melakukannya. Xiao Yan pada akhirnya berkata kepada Ye Fei Yu mengapa mereka tidak membawa senior Rancang dan pergi dari sini terlebih dahulu, cederanya terlalu serius, sekarang tim aliansi Dosian telah diselesaikan dan mereka akan bisa menyelesaikannya sendiri. Ye Fei Yu pun menggertakkan giginya dan menatap ke arah Rancang yang memang terlihat sangat buruk pada saat ini, sementara itu Ling Fei dan Feng Chan pada saat ini segera berkata bahwa waktu mereka hampir habis. Mereka harus dengan cepat segera melakukan misi dan pergi ke piringan pusat. Ling Fei dan Feng Chan pada akhirnya memimpin timnya untuk segera bergegas. Xiao Yan juga pada saat ini segera melihat ke sekeliling ke arah tim Fearless, terkecuali Rancang yang masih tidak sadarkan diri dengan masalah serius. Semua orang pada saat ini benar-benar sudah hampir pulih. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada semua orang bahwa sudah waktunya bagi tim Fearless juga untuk pergi. Xiao Yan menoleh ke arah Long Yi dan pada saat ini meminta Long Yi untuk menggendong senior Rancang di punggungnya. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan Long Yi pada saat ini segera menggendong Rancang dan semua orang segera pergi. Sementara itu di piringan pusat pada saat ini sudah banyak tim kuat yang berada di sana. Tidak lama setelah itu tim Dewa Darah yang dipimpin oleh Bin Chan adalah kelompok pertama yang tiba di cakram pusat. Melihat kemunculan kelompok ini tim yang berada di piringan pusat pada saat ini benar-benar melotot. Semuanya menyadari bahwa tim dari Dewa Darah ini telah memasuki Pulau Kematian. Semua orang benar-benar tidak pernah menyangka kelompok dari tim Dewa Darah pada saat ini berhasil keluar hidup-hidup. Banyak perbincangan pada saat ini segera terjadi di sekitar, mereka pada saat ini sulit mempercayai hal tersebut dan banyak spekulasi pada saat ini segera terungkap. Mereka bertanya-tanya apakah tim Dewa Darah ini adalah salah satu dari 4 tim yang telah mendapatkan warisan. Mungkinkah tim Dewa Darah ini telah mendapatkan warisan dari Pulau Kematian? Seruan dan diskusi pada saat ini terus berdatangan ketika banyak tim melihat ke arah tim Dewa Darah. Mereka tiba-tiba dipenuhi dengan kewaspadaan dan pada saat ini banyak perbincangan juga terjadi. Mereka pada saat ini berpikir mungkinkah tim Dewa Darah pada saat ini telah menghabisi banyak tim yang berada di belakangnya. Namun mengingat kekuatan dari aliansi Dosian sepertinya sangat mustahil bagi tim Dewa Darah bisa mengalahkan mereka. Terlebih lagi sepertinya tim Dewa Darah ini tidak memiliki konflik dengan aliansi Dosian. Meskipun adanya pertempuran di sana sepertinya pihak yang akan bertempur adalah tim Fearless melawan aliansi Dosian. Dengan banyaknya spekulasi ini banyak mata pada saat ini menatap ke arah kejauhan dan berharap untuk menyaksikan siapakah kelompok berikutnya yang akan datang. Tidak lama setelah itu dua sosok cantik pada saat ini yang memimpin tim Sikis segera sampai di piringan pusat. Semua orang pada saat ini kembali dikejutkan dengan kemunculan dari tim Sikis ini. Mereka tentu menyadari bahwa tim Sikis merupakan salah satu tim tertinggi dari alam tertinggi. Semua orang pada saat ini mengerutkan kening karena dengan kedua tim ini yang baru saja muncul, kedua tim yang tersisa di belakang hanyalah tim Fearless dan tim aliansi Dosian. Jika melihat kekuatannya banyak orang pada saat ini pesimis tim Fearless akan bisa mengalahkan tim aliansi Dosian. Mereka berpikir bahwa pertempuran pada saat itu sepertinya benar-benar akan terjadi di antara tim aliansi Dosian dan tim Fearless.
pada saat ini banyak juga orang yang mendukung tim aliansi Dosian dan berharap aliansi Dosian akan segera muncul. Banyak orang juga yang mengagumi tim Fearless dan pada saat ini mereka bertanya-tanya apakah tim Fearless akan bisa sampai ke piringan pusat. Pada saat ini di sisi dari klan Dewa Api Kuno ada juga 3 pria yang berdiri dan mulai berdebat mengenai hal ini. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa Jiang Ya dari tim Alliance Dosian benar-benar sangat kuat, bahkan jika tim Fearless adalah kuda hitam dirinya khawatir kali ini mereka benar-benar akan dibantai. Oleh karena itu pada saat ini dirinya berpikir sepertinya tim Fearless benar-benar akan tertinggal di Pulau Kematian. Jiang Ya dari tim aliansi Dosian ini tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan yang bagus di hadapannya. Menanggapi hal tersebut pada saat ini seorang pria lainnya berkata kepada sosok yang baru saja berbicara yang bernama Wei Kai. Sosoknya bertanya pernahkah Wei Kai melihat pria yang memimpin Teamless sebelumnya? Sosok tersebut sangat akrab dengan jalan api dan agak mirip dengan aura beberapa tetua. Wei Kai pun menggelengkan kepalanya dan berkata kepada sosok yang sebelumnya berbicara yang nama Jin Chen Tao. Wei Kai bertanya apakah Jin Chen Tao pada saat ini benar-benar mabuk. Pemimpin dari tim Fearless ini berasal dari alam bawah dan bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Jin Chen Tao pada saat ini masih menolak menyerah menghadapi perkataan dari Wei Kai. Pada akhirnya dirinya segera berkata kepada pria yang merupakan pemimpin mereka yang bernama Zhao Chang'an. Jin Chen Tao berkata kepada Chang'an apakah Chang'an pada saat sebelumnya bisa merasakannya? Menanggapi hal tersebut Chang'an pada akhirnya segera berkata bahwa kepala klan Kingzi pernah memberitahunya sesuatu. Kepala klan berkata mungkin Chang'an akan bertemu dengan seseorang di dalam perjalanan ini yang juga memahami Dao Api. Selain itu orang tersebut memiliki ikatan yang tidak terpisahkan dengan klan Dewa Api Kuno mereka. Saat ini tampaknya apa yang dikatakan oleh kepala klan Kingzi ini mungkin memang benar. Jika semua itu memang benar bukankah semuanya akan menjadi buruk jika mereka tidak membantu tim Fearless ini? Mendengar hal tersebut Jin Chen Tao pada saat ini menghentakkan kakinya dan tampak marah. Jin Chen Tao segera bertanya mengapa saudara Zhao Chang'an tidak memberitahunya lebih awal. Pada saat ini dirinya khawatir tim Fearless sudah dibunuh oleh tim aliansi Dosian di sana. Bukankah semuanya benar-benar sudah terlambat dan semuanya pada saat ini benar-benar sudah menjadi semakin buruk? Mendengar hal tersebut pria bernama Zhao Chang'an hanya bisa menggaruk kepalanya dengan ekspresi konyol. Dirinya pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar sedikit pelupa. Kedua orang yang mendengar perkataan dari Zhao Chang'an ini pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepala mereka. Sementara itu pada saat ini mata semua orang yang berada di piringan pusat tampaknya sedang menunggu kehadiran suatu kelompok. Mereka semua pada saat ini benar-benar ingin tahu siapakah yang selamat. Pada akhirnya setelah beberapa saat di mata yang penuh harap sekelompok sosok pada saat ini segera muncul di hadapan semua orang. Ketika mereka melihat pemandangan ini semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Karena yang mereka lihat pada saat ini bukanlah tim dari aliansi Dosian melainkan tim Fearless yang berjalan perlahan. Sekelompok sosok mendarat di piringan pusat di bawah tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya. Untuk sementara waktu banyak tim di seluruh piringan pusat pada saat ini terdiam. Beberapa spekulasi juga pada saat ini kembali terdengar di sekeliling. Mereka berpikir mungkin tim aliansi Dosian ini tidak bertarung dengan tim Fearless. Mungkin saja pada saat ini tim dari aliansi Dosian yang dipimpin oleh Jiang Ya masih berada di belakang, namun keraguan tersebut pada saat ini terbantahkan setelah mereka melihat sosok yang pada saat ini dibopong oleh Xiao Zhan. Mereka mengenali sosok tersebut yang merupakan Jiang Ya yang pada saat ini terlihat terkulai lemah, namun sebelum semua orang bisa mengkonfirmasi hal tersebut pada saat ini suara nyaring segera terdengar di udara. Suara tersebut berkata bahwa berikutnya adalah ilusi ketiga dan hari terakhir dari kompetisi 10.000 alam. Suara tersebut lanjut mengumumkan peringkat poin pada saat ini di mana tempat pertama diduduki oleh tim Fearless. Begitu suara ini keluar semua tim di piringan pusat menatap satu sama lain. Setelah itu mereka menatap ke arah kelompok yang dipimpin oleh tim Xiao Yan dan merasakan bulu kuduk mereka berdiri.
Bersamaan dengan hal tersebut, suara yang baru saja terdengar juga menjelaskan bahwa aliansi Dosian pada saat ini telah menghilang di dalam daftar nama. Begitu semua orang mendengar hal tersebut pada saat ini, semua orang benar-benar tercengang. Mereka menyadari bahwa hanya ada dua kemungkinan untuk menghilang dari daftar nama. Kemungkinan tersebut aliansi Dosian mundur dari permainan atau seluruh pasukan telah dimusnahkan. Semua orang pada saat ini memandang ke arah tim Fearless seolah-olah sedang melihat monster. Pada akhirnya mereka juga seketika menyadari sepertinya sosok yang pada saat ini dibopong oleh salah seorang anggota dari tim Fearless benar-benar Jiang Ya. Tampaknya tim Fearless benar-benar telah menyebabkan kehancuran dari aliansi Dosian. Jika begitu permasalahannya, bukankah tim Fearless ini benar-benar memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan? Mereka benar-benar tidak hanya mengalahkan tim dari aliansi Dosian tetapi langsung membunuh semua orang yang ada di tim aliansi Dosian. Sementara itu di sisi lain tim Fearless pada saat ini masih berjalan dengan perlahan untuk menuju ke pusat dari piringan utama. Xiao Zhan pada saat ini membopong mayat Jiang Ya dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Melihat hal tersebut, Nan Erming pada saat ini segera berubah menjadi berambut merah dan segera memarahi Xiao Zhan. Xiao Zhan pun segera menoleh dan pada saat ini segera meminta maaf kepada sosok yang ternyata adalah Raja Sisik Naga. Rupanya tubuh fisik dari Jiang Ya ini akan digunakan sebagai wadah untuk Raja Sisik Naga. Sementara itu untuk Xia Zhenghui pada saat ini sebelum dirinya mendapatkan tubuh fisiknya, maka Xia Zhenghui benar-benar harus terlebih dahulu menghilangkan kutukan dari tubuhnya. Tim Fearless pada saat ini terus berjalan sebelum akhirnya berhenti di tempat yang pada saat ini relatif sepi. Sementara itu di sisi lain pada saat ini orang-orang dari klan Dewa Api Kuno juga memiliki mata yang cerah dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa tim Fearless pada saat ini benar-benar menghancurkan aliansi Dosian secara keseluruhan. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan segera bergegas ke arah Ye Feiyu dan Rancang. Xiao Yan lanjut mengantar mereka berdua ke susunan teleportasi dan pada saat ini Xiao Yan segera berbicara kepada Ye Feiyu. Xiao Yan mengucapkan terima kasih atas bantuan kedua senior. Jika bukan karena bantuan kedua senior, Xiao Yan benar-benar sudah lama mati. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan berjanji Xiao Yan pasti akan bergabung dengan kuil kuno setelah pertandingan. Ye Feiyu pada saat ini hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya dan berkata agar Xiao Yan selalu menjaga kondisinya. Ye Feiyu akan jaga saudara senior Rancang dengan baik. Lalu waktunya hampir habis dan adik junior harus berhati-hati di dalam ilusi ketiga. Mereka akan menunggu adik junior di bintang Hongmeng dan mereka pada saat ini benar-benar harus berpisah. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sementara Ye Feiyu pada saat ini segera bergegas dan keduanya segera menghilang. Setelah itu sosok Xiao Yan pun segera kembali ke piringan pusat di mana tempat tim Fearless berada. Begitu Xiao Yan tiba pada saat ini sebuah suara segera terdengar di belakang Xiao Yan. Suara tersebut bertanya, bukankah ini adalah saudara yang bernama Xiao Yan? Begitu suara ini terdengar di telinga Xiao Yan pada saat ini segera terdiam. Xiao Yan tidak merasakan niat membunuh apapun dan Xiao Yan memutuskan untuk dengan tenang berbalik perlahan. Xiao Yan melihat sekelompok sosok yang pada saat ini muncul di hadapannya. Adegan ini sekali lagi menimbulkan beberapa diskusi di piringan pusat. Banyak orang pada saat ini bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh klan Dewa Api Kuno. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini memperhatikan semua wajah yang terlihat asing. Tetapi alis mereka bertiga pada saat ini seperti terbakar oleh api dan mungkin persepsi mereka tentang api benar-benar sangat tajam. Dari sini Xiao Yan bisa merasakan rasa keakraban yang melonjak di antara mereka. Xiao Yan pada akhirnya mengangguk dengan lembut ketika menatap ke arah tiga sosok yang merupakan pemimpin dari klan Dewa Api. Xiao Yan pada akhirnya menangkupkan tangannya dan bertanya apakah ada sesuatu yang ingin didiskusikan. Pemimpin klan Dewa Api Kuno bernama Zhao Chang'an pada saat ini juga segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Sosoknya segera memperkenalkan bahwa mereka berasal dari klan Dewa Api Kuno dari 5 alam tertinggi.
sepertinya saudara Xiao Yan juga telah mengetahui mengenai klan Dewa Api Kuno. Ketika mendengar hal ini Xiao Yan benar-benar sedikit terkejut, walaupun pertempuran Xiao Yan sebelumnya benar-benar sangat sengit dan Xiao Yan tidak memperhatikan adanya klan Dewa Api Kuno. Namun sekarang ketika Xiao Yan tiba-tiba mendengar nama ini Xiao Yan teringat bahwa guru dari kedua anaknya berasal dari alam tinggi ini. Lalu Xiao Yan pada akhirnya mengenang dan tanpa sadar menyebutkan nama klan Dewa Api Kuno dan sosok bernama King Zi. Setelah mendengar hal ini ketiganya pada saat ini saling memandang. Mereka segera menyadari bahwa mereka tidak mengenali orang yang salah. Pada akhirnya Zhao Chang'an segera berkata sambil tersenyum bahwa King Zi adalah pemimpin klan mereka. Jika begitu permasalahannya dan jika dirinya menebak dengan benar bukankah Xiao Xiao dan Xiao Lin pasti adalah dua anak dari saudara Xiao Yan? Xiao Yan pun sedikit terkejut saat mendengar nama kedua anaknya pada saat ini disebutkan. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa itu memang benar. Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan semangat dan memutuskan untuk bertanya kepada mereka. Xiao Yan berkata bahwa dirinya ingin menanyakan kepada saudara-saudara apakah anak-anak Xiao Yan baik-baik saja. Zhao Chang'an pun tersenyum ketika melihat penampilan Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar tertarik. Dirinya pada akhirnya lanjut berkata bahwa kedua bocah nakal ini telah mewarisi pemahaman Xiao Yan tentang api. Mereka telah memperoleh warisan yang sebenarnya dari beberapa tetua di klan. Selain itu kekuatan mereka juga pada saat ini telah naik gila-gilaan dan mereka merupakan dua jenius termuda di klan. Setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhao Chang'an, Xiao Yan pada saat ini segera menghela nafas lega. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa kedua anaknya begitu diberkati sehingga mereka bisa langsung memasuki alam superior seperti itu untuk berlatih. Xiao Yan pada akhirnya kembali menangkupkan tangannya dan segera mengucapkan terima kasih kepada ketiganya. Xiao Yan lanjut bertanya bahwa dirinya pada saat ini ingin tahu siapakah nama dari para saudara. Ketiganya pun segera memperkenalkan diri bahwa mereka bernama Zhao Chang'an, Jin Chentao dan Wei Kai. Xiao Yan pun tersenyum lembut dan menangkupkan tangannya serta memperkenalkan dirinya. Setelah itu Xiao Yan menyarankan bahwa mereka pada saat ini harus mengambil langkah untuk berbicara. Ada terlalu banyak orang di sini dan benar-benar berisik dan mereka harus mencari tempat untuk berdiskusi. Ketiganya pun mengangguk hingga pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera memimpin klan Dewa Api Kuno ke tempat tim Fearless. Melihat kedatangan dari klan Dewa Api Kuno ini semua tim yang berada di sekitar pada saat ini dengan bijak menyingkir dan menyerahkan posisi mereka. Tentu saja dengan kedatangan klan Dewa Api Kuno ini semua orang pada saat ini benar-benar tidak akan bisa lagi memandang tim Fearless dengan tatapan remeh seperti yang sebelumnya.